Taruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Dewi Nusraningrum dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 5. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 terlebih dahulu. Pertama yaitu saya Lensila Muda dan dua teman saya yaitu Silva Suryana dan Pio Marvisena. Di sini kami akan mempresentasikan tentang studi kasus pengambilan keputusan manajerial pertemuan 1 sampai 14. Tadi kasus pertemuan satu yaitu pengambilan keputusan manajerial. Pengambilan keputusan dalam dilema moral. Arnold mengajak keluarga dan beberapa temannya berlibur ke laut dekat rumah mereka. Saat berenang, arusnya deras dan teman serta istrinya terseret arus deras menuju ke arah yang berbeda. Meski perairannya dangkal, ia hanya mampu menyelamatkan satu. Apakah dia menyelamatkan istri atau temannya? Apa yang dia lakukan? Dalam contoh ini, baik teman maupun istri penting bagi Arnold dan sulit untuk memilih siapa yang akan diselamatkan. Kemungkinan menyelamatkan salah satu dibandingkan menyelamatkan yang lain dapat menimbulkan konflik dan memaksa Arnold mempertanyakan moralnya. Namun, karena ia hanya dapat menyelesaikan satu tugas, Arnold harus memutuskan siapa yang menurutnya lebih penting untuk diselamatkan. Tentu saja, jalan keluar yang lebih mudah bagi Arnold adalah menyelamatkan siapapun yang dia bisa dan meminta bantuan untuk menyelamatkan orang lain. Namun tidak jelas apakah ada orang lain di dekatnya. Oleh karena itu, pada titik ini, situasinya menampilkan dirinya sebagai dilema moral dan pilihan harus diambil. Selanjutnya, studi kasus pertemuan dua yaitu model pengambilan keputusan. Studi kasus di Bank Mega Kota Sukabumi. Bank Mega kantor cabang Sukabumi belum memiliki sistem untuk pemberian pinjaman kredit sehingga membutuhkan sebuah aplikasi dalam bentuk sistem pendukung keputusan untuk membantu pegawai khususnya bagian kepala cabang dalam memperbaiki dan merapikan data-data nasabah peminjaman kredit. Seorang pegawai yang ada pada bagian desmen dipercayakan untuk menginputkan data-data nasabah. Di dalam sistem pendukung keputusan tersebut terdapat data nasabah, data jenis pinjaman, data kriteria dan subkriteria, data pinjaman nasabah, pengiriman data, dan semua laporan. Untuk itu, perusahaan mengadakan analisis yang terdiri dari analisis prosedur yang sedang berjalan, analisis kebutuhan fungsional yang meliputi diagram konteks, DFD level 0, dan skema relasi. Sedangkan desain struktur menu merupakan jalur pemakaian sistem yang mudah dipahami dan mudah digunakan. Perancangan struktur menu dari SPK pemberian pinjaman kredit dibagi menjadi dua, yaitu struktur menu admin dan struktur menu pegawai. Pembangunan program aplikasi sistem pendukung keputusan pemberian pinjaman kredit menggunakan the satisficing model ini berguna untuk memudahkan dalam pencarian data, mengelola data yang dapat menghemat waktu dan tenaga, membuat kinerja desmen dan kepala cabang, serta dapat mencegah terjadinya kehilangan berkas-berkas penting sehingga dapat mengetahui data-data yang akan dibutuhkan. Selanjutnya yaitu studi kasus pertemuan 3, yaitu pengambilan keputusan manajerial dalam situasi pasti dan tidak pasti. Yang pertama, dalam situasi pasti. Unilever merupakan perusahaan global yang memproduksi berbagai produk konsumen. Perusahaan tersebut ingin memutuskan antara dua proyek investasi yang memiliki tingkat pengembalian yang pasti. Pilihan A yaitu membangun pabrik baru untuk produksi sabun dengan investasi 10 juta dolar dan pilihan B yaitu meningkatkan kapasitas produksi pabrik yang sudah ada dengan investasi 8 juta dolar. Dengan menggunakan pohon keputusan di bawah pilihan A, buat simpul pabrik baru berhasil dengan hasil pengembalian 15 juta dolar. Sedangkan di bawah pilihan B, buat simpul kapasitas ditingkatkan dengan hasil pengembalian 12 juta dolar. Karena ini adalah situasi pasti, nilai hasil pengembalian sudah diketahui dengan pasti. Berdasarkan perhitungan, Unilever akan memilih pilihan A karena memiliki pengembalian tertinggi yaitu 15 juta dolar. Selanjutnya dalam situasi tidak pasti. Unilever berada dalam situasi di mana mereka perlu memutuskan apakah akan meluncurkan produk baru di pasar yang sangat bersaing. Tingkat keberhasilan produk ini sangat tidak pasti karena persaingan yang kuat. Pilihan A yaitu meluncurkan produk baru dengan biaya pemasaran 5 juta dolar dan pilihan B yaitu tidak meluncurkan produk baru dan tetap fokus pada produk-produk yang sudah ada. Dengan menggunakan pohon keputusan di bawah pilihan A, buat produk baru sukses dengan probabilitas keberhasilan 30%. Hasil pengembalian diperkirakan sebesar
sebesar 10 juta dolar. Sedangkan di bawah pilihan A buat simpul produk baru gagal dengan probabilitas keberhasilan 70%. Hasil pengembalian diperkirakan sebesar 0 dolar. Jadi, berdasarkan penelitian pasar, Unilever memperkirakan probabilitas keberhasilan produk baru. Maka, hitung nilai harapan untuk masing-masing pilihan. Misalnya, nilai harapan untuk pilihan A adalah 0,3 dikali 10 juta dolar ditambah 0,7 dikali 0 dolar, yaitu hasilnya 3 juta dolar. Berdasarkan nilai harapan, Unilever dapat memutuskan apakah akan meluncurkan produk baru. Jika nilai harapan positif, atau dalam hal ini 3 juta dolar, maka mereka dapat memilih pilihan A. Selanjutnya yaitu studi kasus pertemuan 4, yaitu pengambilan keputusan dalam situasi risiko dengan menggunakan nilai harapan payoff terbesar atau maksimum expected payoff atau MAP. Seseorang dihadapkan pada masalah penyimpanan uangnya, apakah dalam bentuk deposito atau pembelian saham. Keuntungan yang akan didapatnya bergantung pada laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi meningkat dengan probabilitas 35% dan menurun 65%. Jika dipilih deposito, keuntungannya adalah 250 juta rupiah pada saat pertumbuhan ekonomi meningkat dan 175 juta rupiah pada saat menurun. Jika dipilih membeli saham, keuntungannya adalah 350 juta rupiah pada saat pertumbuhan ekonomi meningkat dan 125 juta pada saat menurun. Dengan menggunakan nilai harapan payoff terbesar, keputusan yang mana yang harus diambil, yaitu kriteria pilihan MAP. Alternatif probabilitasnya itu ada bagian tindakan, deposito, dan beli saham. Bagian tindakan yaitu laju pertumbuhan ekonominya meningkat sebesar 0,35 dan laju pertumbuhan ekonomi menurun 0,65. Depositonya yaitu 250 dan menurunnya 175. Beli saham, laju pertumbuhan ekonomi meningkatnya 350 dan laju pertumbuhan ekonominya 125. T1 yaitu tindakan 1, MAPD sama dengan 250 kali 0,35 plus 175 dikali 0,65, yaitu hasilnya 201,251. T2-nya itu tindakan 2, MAPBS sama dengan 350 kali 0,5 ditambah 125 kali 0,65, hasilnya 203,75. Oleh karena itu, MAP sama dengan 203,75 terbesar, maka diputuskan untuk membeli saham. Di dalam jangka panjang, secara rata-rata akan diperoleh keuntungan yaitu berupa bunga sebesar 203,75 juta rupiah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Pio Marquisiano. Baik, selanjutnya studi kasus pertemuan 5 prinsip-prinsip keputusan dalam menghadapi lawan yang berhadapan. Perusahaan Samsung sebagai pemimpin global di industri teknologi telah berhasil menghadapi persaingan dengan menerapkan prinsip strategis yang kuat. Salah satu prinsip yang diterapkan oleh Samsung adalah fokus pada inovasi produk. Mereka berusaha untuk memberikan nilai tambah yang unik melalui fitur-fitur canggih dan desain yang menarik, membedakan produk mereka dari pesaing. Selain itu, prinsip manajemen rantai pasok menjadi kunci dalam memastikan ketersediaan bahan baku dan efisiensi produksi. Samsung berkomitmen untuk memberikan informasi yang jelas kepada pelanggan dan beroperasi dengan integritas bisnis yang tinggi. Mereka juga mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan keberlanjutan lingkungan dan sosial melalui program-program CSR. Selanjutnya. Studi kasus pertemuan ke-6 yaitu pemrograman linear dan metode grafik dan simplet. Diketahui seorang produsen memiliki dua macam bahan, yaitu bahan 1 sebanyak 8 ton dan bahan 2 sebanyak 5 ton berkeinginan untuk memproduksi dua macam produk A dan B. Untuk satu unit produk A membutuhkan 2 unit bahan 1 dan 1 unit bahan 2, sedangkan untuk 1 unit produk B membutuhkan 3 unit bahan 1 dan 2 unit bahan 2. Harga pasar untuk produk
A sebesar Rp15.000 per unitnya dan Rp10.000 per unitnya. Berapakah produsen tersebut harus memproduksi produk A dan B untuk memproduksi hasil penjualan yang maksimum? Pertanyaannya, selesaikan kasus tersebut dengan metode grafik dan selesaikan kasus tersebut dengan metode simplex. Selanjutnya. Studi kasus pertemuan 6 masih maksimum harga pasar yang bahan ke-1 itu bahan A 2, bahan B-nya 3. Maksimum penyediaan bahan ada 8. Bahan keduanya bahan kedua memproduksi A bahannya 1 dan B-nya 2. Maksimum penyediaan bahannya 5. Harga pasarnya yaitu yang A itu 15.000 dan yang B 10.000. Maksimumkan harga pasar Z sama dengan 15.000 X 1 dibagi 10.000 X 2 atau fungsi tujuan. Batasan-batasan. Bahan 1 2x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 8. Bahan 1 x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 5. X1 dikali X2 lebih dari sama dengan 0. Dual prima. Minimumkan Y sama dengan 8Y1 dikurang 5Y2. Batasan-batasannya bahan 1 2Y1 ditambah Y2 sama dengan 15.000. Bahan 1 3Y1 ditambah 2Y2 lebih dari sama dengan 10.000. Namun Y1 dikali Y2 lebih dari sama dengan 0. Metode grafik 2x1 dikurang 3x2 sama dengan 8. X1 dikurang 0 dikurang lebih dari sama dengan 2 dikali 0 dikurang 3x 2 sama dengan 0. Hasilnya 3x2 sama dengan 8. 3x8. X2 sama dengan 8 bagi 3 sama dengan 2,6 atau 0,2,6. Bentar, saya lihat PowerPoint-nya. X2 sama dengan 0 di X2 sama dengan 0 dikurang lebih dari 2 X1 dibagi 3 kali 0 kurang 8. 2x1 sama dengan 8. X1 sama dengan 8 bagi 2 kurang 4. Yaitu 4,0. Bahan kedua X1 dibagi 2x2 kurang 5. X1 sama dengan 0 lebih dari 0 dibagi 2x2 sama dengan 5. 2x2 sama dengan 5. X2 sama dengan 5 per 2 yaitu 2,5 atau 0,2,5. X2-nya sama dengan 0 lebih dari X1 plus 2,0 kurang 5. X1 sama dengan 5. Jadi 5,0. Namun dari hasil tersebut terdapat grafik yang diperoleh titik A 0,0, titik C 4,0, titik E 0,2,5, dan berapa titik D? Penyelesaiannya 2x1 dibagi 3x2 sama dengan 8.
X1 sama dengan X1 ditambah 2X2 plus 5. Sama-sama dikali 2 dan 3. Hasilnya 4X2 plus 6X2 sama dengan 16. Dan 3X1 ditambah 6X2 sama dengan 15. Dan hasilnya X1 sama dengan 1. Substitusinya X1 sama dengan 1, yaitu 4X1 plus 6X2 sama dengan 16. 4 dikali 1 ditambah 6X2 sama dengan 16. 4 plus 6X2 sama dengan 16. 6X2 sama dengan 16 dikurang 4 sama dengan 12. X2-nya yaitu 12 dibagi 6 sama dengan 2. Jadi titik D yaitu 1,2. Substitusi titik A, E, C, dan D ke dalam fungsi tukuan Z. 15.000 X1 plus 10.000 X2. Titik A 0,0, Z-nya yaitu 15.000 dikali 0 plus 10.000 kali 0, yaitu 0. Titik E 0,2,5, Z sama dengan 15.000 dikali 0 plus 10.000 dikali 2,5, yaitu 25.000. Titik C 4,0, Z-nya yaitu 15.000 dikali 4 ditambah 10.000 kali 0 sama dengan 60.000. Titik D 1,2, Z-nya yaitu 15.000 kali 1 ditambah 10.000 kali 2 sama dengan 35.000. Kesimpulannya, titik C menghasilkan penjualan maksimum sebesar 60.000. Jadi titik C adalah titik optimal sehingga produk A dibuat 4 buah dan produk B tidak ada atau titik grafiknya itu 4,0. Lanjut. Metode simplex maksimumnya yaitu Z sama dengan 15.000 X1 ditambah 10.000 X2 ditambah 0S1 dan ditambah 0S2. Batasan-batasan 2X1 plus 3X2 plus 1S1 plus 0S2 sama dengan 8. X1 ditambah 2 X2 plus 0S1 atau 1S2 ditambah 1S2 sama dengan 5. X1, X2, S1, S2 lebih dari 0. Variabel dasarnya yaitu S1 sama dengan tujuannya 0, CJ-nya 8, X1-nya 2, X2-nya 3, S1-nya 1, S2 0, rasio kuantitasnya 8/2 sama dengan 4. Yang S2-nya tujuan 0, CJ-nya 5, X1 1, X2 2, S1-nya 0, S2-nya 1, rasio kuantitasnya 5/1 yaitu 5. Dengan hasil tersebut, CJ dikurang ZJ 15.000, 10.000, 0, dan 0. Langkah pertama karena soalnya maksimumkan, maka pilih kolom kunci yang nilai CJ dan ZJ-nya yang positif. Paling besar pada tabel tersebut, kolom X1 memiliki positif terbesar, maka kolom kuncinya adalah kolom X1 di mana nilai CJ dikurang ZJ sama dengan 15.000. Langkah kedua, jika sudah ditemukan kolom kunci, kemudian hitung rasio kuantitas dengan cara Q per K. Dibagi kolom kunci X1, kemudian kita bisa mendapatkan baris kunci dengan cara pilih rasio kuantitasnya
positif terkecil tabel tersebut baris kuncinya adalah 4. Karena yang terpilih kolom kunci adalah kolom X1, maka variabel dasar S1 diganti X1 dan baris kunci diperoleh dengan cara S1 tabel lama dibagi nilai kunci, yaitu pertemuan antara baris dan kolomnya, yaitu 2. S1 lama sama dengan 8, 2, 3, 1, 0 dibagi 2. X1 baru 4, 1, 3 per 2, 1 per 2, 0. Sedangkan untuk mencari S2 baru yaitu dengan cara S2 lama 0, 5, 1, 2, 0, 1 dikurang 1 per 2 dikali baris kunci lama yaitu X1. S1 lama 0, 8, 2, 3, 1, 0. Jadi S2 barunya 0, 1, 0, 1 per 2, 1 per 2, 1. Dan ini tabel yang terbarunya. Variabel dasar X1 tujuannya 15.000, si J-nya jadi 4, X1-nya jadi 1, X2-nya 3 per 2, S1-nya jadi 1 per 2, dan S2-nya tujuannya 0, QNK-nya 1, X1-nya jadi 0, X2-nya 1 per 2, dan S1-nya jadi 1 per 2. Dan si J-nya di bagian QNK-nya garis miring K-nya 60.000, X1-nya 15.000, X2-nya 22.500, S1-nya 7.500. CJ-nya dikurang ZJ-nya di bagian X2-nya itu minus 12.500 dan di bagian S1-nya minus 7.500. Karena nilai CJ dikurang ZJ sudah kurang dari sama dengan 0 atau minus, maka nilai optimalnya adalah X1 sama dengan 4, X sama dengan 0. Dari penjualan maksimumnya adalah 60.000. Studi kasus pertemuan 7, pemrograman linear, dualitas, dan sensitivitas. Sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi komponen elektronik sedang mempertimbangkan dua alternatif kebijakan produksi yang berbeda untuk tahun depan. Kebijakan pertama adalah meningkatkan jumlah produksi untuk memenuhi permintaan yang diperkirakan akan meningkat. Kebijakan kedua adalah tetap pada tingkat produksi yang sama seperti tahun ini. Manajer perusahaan ingin memahami dampak finansial dan pengaruh dari dua kebijakan ini. Produksi saat ini adalah 10.000 unit per tahun. Permintaan diperkirakan akan meningkat sebesar 20% per tahun depan. Biaya produksi per unit adalah $50. Harga jual per unit adalah $80. Biaya tambahan yang terkait dengan peningkatan produksi adalah $10. Analisis dualitas. Manajer ingin mengetahui berapa besar perubahan dalam laba yang akan terjadi jika biaya produksi per unit naik sebesar $5. Ini adalah contoh penggunaan dualitas dalam analisis ini. Dualitas mengukur seberapa sensitifnya fungsi objektif, dalam hal ini laba, terhadap perubahan parameter atau dalam hal ini biaya produksi per unit. Hasilnya menunjukkan bahwa dualitas jika biaya produksi per unit naik sebesar $5, maka laba akan turun sebesar $5.000. Ini berarti biaya produksi per unit adalah parameter yang sangat sensitif terhadap laba perusahaan. Analisis sensitivitas. Selain itu, manajer juga ingin mengetahui berapa besar penurunan harga jual yang dapat diterima sebelum kebijakan produksi yang berbeda menjadi lebih menguntungkan daripada yang lain. Ini adalah contoh penggunaan sensitivitas dalam analisis. Sensitivitas membantu dalam memahami sejauh mana parameter atau dalam hal ini harga jual dapat berubah tanpa mengubah kebijakan optimal. Hasilnya, sensitivitas menunjukkan bahwa harga jual per unit dapat turun sebesar $10 per unit
sebelum kebijakan produksi yang berbeda menjadi lebih menguntungkan daripada yang lain. Ini berarti perusahaan memiliki sedikit fleksibilitas dalam menurunkan harga jualnya sebelum mengubah kebijakan produksi. Lanjut. Selanjutnya yaitu studi kasus pertemuan 8. Pengambilan keputusan dengan tujuan jamak menggunakan metode eliminasi. Dalam persoalan pemilihan kontraktor sebuah gedung seringkali ada persyaratan biaya yang tidak boleh melebihi angka tertentu dengan pengalaman kontraktor yang minimal harus dipenuhi dalam pengerjaan pembangunan gedung. Metode eliminasi dari tabel 5.7 dihasilkan metode eliminasi sekual dimulai dengan proses eliminasi alternatif yang tidak memenuhi atribut terpenting. Kemudian metode ini diteruskan dengan proses eliminasi alternatif untuk atribut berikutnya dan seterusnya. Proses ini baru berakhir setelah tidak ada lagi alternatif yang dapat tereliminasi. Dapat dilihat pada tabel 5.7 bahwa kontraktor 4 tereliminasi pada kriteria pertama yaitu biaya produk cash of project. Harus lebih rendah dari 500 juta rupiah. Selanjutnya kontraktor 3 tereliminasi pada atribut berikutnya yaitu rekam jejak untuk keterlambatan penyelesaian proyek yang tidak boleh melebihi 2 bulan. Lanjut. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya yaitu Silva. Masih di mute, Silva. Selanjutnya, di sini ada studi pertemuan 9, yaitu pengambilan keputusan menggunakan metode AHP atau Analytical Hierarchy Process. Di sini contohnya ada pemilihan tas wanita dengan 3 kriteria, yaitu harga, model, dan kualitas, di mana merek tersebut adalah Charles & Kate, Elizabeth, dan Sophie Martin. Di sini terdapat bagian dari ketiga kriteria dan merek tersebut, di mana model 4 kali lebih penting daripada harga, model 3 kali lebih penting daripada kualitas, dan kualitas 2 kali lebih penting dari harga. Di sini harganya 1:1, model 1:4, kualitas 1:2, dan di sini ada model 4:1, 1:1, 3:1, dan kualitas 2:1, 1:3, 1:1. Selanjutnya di sini ada harganya 1, modelnya 0,25, kualitasnya ada 0,5. Modelnya ada 4, 1, dan kualitasnya 3. Selanjutnya kualitas di sini ada 2, 0,33, dan kualitasnya ada 1. Jumlahnya untuk harga sendiri ada 7, model ada 1,58, dan kualitas ada 4,5. Lanjut. Dilihat dari soal harga Charles & Kate 5 kali lebih tinggi dari Sophie Martin. Selanjutnya, harga Charles & Kate 3 kali lebih tinggi dari Elizabeth, dan harga Elizabeth 2 kali lebih tinggi daripada Sophie Martin. Di sini terdapat gambar dari tabelnya, yaitu Charles & Kate 1:1, 3:1, dan Sophie Martin 5:1. Elizabeth 1:3 dibanding Charles & Kate, 1:1 dibanding Elizabeth, dan 2:1 dibanding Sophie Martin. Sophie Martin 1:5 dibanding Charles & Kate, 1/2 dibanding Elizabeth, dan 1/1 dibanding Sophie Martin itu sendiri. Selanjutnya di sini ada Charles & Kate 1, Elizabeth 1, Sophie Martin 5, Elizabeth 0,33, Elizabeth 1, Sophie Martin 2, dan Sophie Martin di sini ada 0,2, 0,5, dan 1, di mana jumlahnya adalah untuk Charles & Kate 1,53, Elizabeth 4,3, dan Sophie Martin 8. Lalu di sini ada proses perhitungannya sendiri, di mana hasilnya adalah 1,945 dibagi 3, yaitu 0,6
48. Dilihat dari soal model, desain Charles Cat 4 kali lebih elegan dari Sophie Martin, dan desain Charles Cat 3 kali lebih elegan dari Elizabeth, dan desain Elizabeth 2 kali lebih elegan dari Sophie Martin. Di sini terdapat lagi tabelnya, yaitu Charles Cat 1/1, Charles Cat dibanding Elizabeth 1/4, Elizabeth dibanding dengan Sophie Martin 1/2, dan Elizabeth 4/1, Elizabeth dibanding Elizabeth 1/1, dan Elizabeth dibanding Sophie Martin 3/1. Dan Sophie Martin 2/1, Sophie Martin dibanding Elizabeth 1/3, Sophie Martin dibanding Sophie Martin itu sendiri 1/1. Di sini Charles Cat 1, Elizabeth 0,25, Sophie Martin 0,5. Elizabeth di sini ada Charles Cat 4, Elizabeth itu sendiri 1, dan Sophie Martin 1. Sophie Martin di Charles Cat itu 2, Sophie Martin di Elizabeth 0,33, dan Sophie Martin itu sendiri 1. Jumlahnya adalah untuk Charles Cat 7, untuk Elizabeth 1/58, dan untuk Sophie Martin 4,3. Di sini ada proses perhitungannya lagi, di mana hasil yang didapatkan adalah 0,412 dibagi 3, yaitu 0,137. Next. Di sini dilihat dari soal kualitas, kualitas Charles Cat 3 kali lebih bagus daripada Sophie Martin, dan kualitas Charles Cat 2 kali lebih bagus daripada Elizabeth. Kualitas Elizabeth 2 kali lebih bagus daripada Sophie Martin. Seperti yang terlihat pada tabel di sini, di mana Charles Cat dibanding Charles Cat itu sendiri 1/1, dibanding Elizabeth 2/1, dan dibanding Sophie Martin 3/1. Elizabeth dibanding Charles Cat 1/2, Elizabeth dibanding Elizabeth itu sendiri 1/1, dan Elizabeth dibanding Sophie Martin itu 2/1. Sophie Martin dibanding Charles Cat 1/3, Sophie Martin dibanding Elizabeth 1/2, dan Sophie Martin dibanding Sophie Martin itu sendiri 1/1. Di mana jika dihitung di sini ada Charles Cat 1, Elizabeth 2, Sophie Martin 3, Charles Cat di sini ada 0,5, 1, dan 2. Sophie Martin di sini ada 0,33, Elizabeth 0,5, dan Sophie Martin 1. Jumlahnya adalah 1, jumlahnya untuk Charles Cat sendiri ini 1,83, Elizabeth 3,5, dan Sophie Martin 6. Di sini juga terdapat hitungannya, di mana jumlah tersebut ditambah dan didapatkan hasil sebesar 1,617 dibagi 3, yaitu 0,539. Berikut adalah pohon dengan bobot pada kriteria dan alternatifnya. Di sini ada pemilihan tas wanita, harga, model, kualitas. Untuk harga sendiri, untuk Elizabeth ini 0,229, Sophie Martin untuk harganya 0,122, dan harga untuk Charles Cat 0,68. Untuk dari segi model, di sini Elizabeth 0,624, Sophie Martin 0,39, Charles Cat 0,137. Dari segi kualitas, Elizabeth 0,163, Sophie Martin 0,97, dan Charles Cat 0,539. Tahap terakhir menentukan ranking pada pilihan alternatif dengan cara IF alternatif 1 sama dengan IF kriteria 1 dikali IF alternatif 1 ditambah IF kriteria 2 dikali IF alternatif 1 kali kriteria 2 ditambah IF kriteria 3 dikali IF alternatif 1. Baik, di sini di sini tahap terakhir menentukan ranking pada pilihan alternatif dengan cara IF alternatif 1 sama dengan IF kriteria 1 dikali IF alternatif 1 kriteria 1 ditambah IF kriteria 2 dikali IF alternatif 1 kriteria 2 ditambah IF kriteria 3 dikali IF alternatif 1 kriteria 3. Di sini ranking pertama sendiri ada Elizabeth dengan total dengan hitungannya 0 kali 137 dikali 0,229 ditambah 0,624 dikali 0,624 ditambah 0,39 dikali 0,163. Hasilnya yaitu 0,459.
Yang kedua di sini ada Charles and Cat, di mana hitungannya adalah 0,137 dikali 0,648 ditambah 0,624 dikali 0,137 ditambah 0,239 dikali 0,539. Hasilnya adalah 0,3303. Yang terakhir di sini ada Sophie Martin, yaitu hitungannya adalah 0,137 dikali 0,122 ditambah 0,624 dikali 0,39 ditambah 0,39 dikali 0,297. Hasilnya adalah 0,237. Jadi peringkat pertama di sini ada Elizabeth, peringkat kedua adalah Charles and Cat, dan ketiga ada Sophie Martin. Next. Studi kasus pertemuan 10 yaitu pengambilan keputusan intuitif. Di mana contohnya di sini adalah Ursula Burns, mantan CEO tahun 2009 sampai dengan 2010, Xerox, bangga dengan kekayaan warisan dan produk terkenal perusahaan. Namun dia tidak bernostalgia dengan masa lalu karena dia ingin membangun masa depan baru untuk Xerox. Dia secara intuitif lolos dari jebakan yang menyebabkan kehancuran Kodak atau kurangnya kreativitas strategi menyebabkan salah menafsir bidang pekerjaannya. Hal ini mencakup outsourcing, produksi, dan pengurangan atau penghapusan produk-produk tenda. Dia memindahkan perusahaannya ke era digital, seperti manajemen proses bisnis, sehingga menciptakan kembali Xerox. Berdasarkan kemampuan intuitifnya sebagai penyedia solusi teknologi tinggi, layanan bisnis adalah bidang yang cerdas untuk dikerjakan dengan pendapatan yang dapat diandalkan bahkan dalam situasi yang lebih buruk. Berdasarkan perhitungannya, ini adalah potensi pasar senilai $500 miliar dan keunggulan Xerox dalam mendapat sebagian besar keuntungan tersebut disebabkan oleh kemampuan inovatif dan pengambilan keputusan yang intuitif. Next. Selanjutnya di sini ada studi kasus pertemuan 11-12 yaitu teori antrian, di mana contoh studi kasusnya adalah petugas pelayanan pinjaman pada sebuah bank mewawancarakan seluruh nasabah yang ingin membuka rekening pinjaman baru. Tingkat kedatangan para nasabah tersebut adalah 4 nasabah per jam. Berdasarkan distribusi Poisson dan petugas rekening tersebut menghabiskan waktu rata-rata 12 menit untuk setiap nasabah yang ingin membuka rekening baru. Tentukan karakteristik operasi PO banding LS banding LQ dibanding WS banding WQ dan PW untuk sistem ini. Jawabannya yaitu pertama di sini ada karakteristik operasional untuk sistem pelayanan tunggal, di mana lambdanya adalah 4 nasabah per jam kedatangan dan mu-nya adalah 5 nasabah per jam yang dilayani. Di sini ada penyelesaiannya dengan cara probabilitas tidak adanya nasabah dalam sistem di mana PO sama dengan 1 dikurang mu sama dengan 1 dikurang 4/5 sama dengan hasilnya adalah 0,2. Yang kedua di sini jumlah nasabah rata-rata dalam sistem antrian di mana LS di sini adalah mu dikurang 4/5/4 sama dengan 4. Dan jumlah nasabah rata-rata dalam baris antrian yaitu LQ sama dengan 2 per mu dikurang sama dengan 4/2 per 5 dikurang 4. Hasilnya yaitu 3,2. Selanjutnya ada waktu rata-rata yang dihabiskan seorang pelanggan dalam keseluruhan sistem antrian, di mana WS sama dengan 1 per mu dikurang 1/5 dikurang 4 sama dengan 1 jam. Waktu rata-rata yang dihabiskan seorang pelanggan untuk menunggu dalam antrian sampai dilayani yaitu WQ sama dengan per mu dikurang sama dengan 4/5 kurang 4 sama dengan 0,8 jam. Hasilnya itu 48 menit. Dan terakhir di sini ada probabilitas petugas rekening baru akan sibuk dan nasabah harus menunggu di mana PW sama dengan 4/5 sama dengan 0,8. Next. Selanjutnya di sini ada studi kasus pertemuan ke-13 dan 14 yaitu learning curve, di mana di sini contoh studi kasusnya adalah PT Diesel merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi lokomotif diesel membutuhkan 50.000 jam kerja untuk memproduksi unit pertama. Berdasarkan pada pelanggan
Masa lalu, learning rate ditentukan sebesar 80%. A. Dengan menggunakan model logaritma, buatlah estimasi jumlah jam kerja tenaga kerja langsung yang disyaratkan dan rata-rata kumulatif jumlah jam kerja per unit untuk 40 unit pertama. B. Berdasarkan pertanyaan A, gambarkan situasi tersebut dalam learning curve. Solusinya di sini ada estimasi jumlah jam tenaga kerja langsung yang disyaratkan untuk memproduksi unit yang ke-40 adalah, di sini penyelesaiannya dengan cara cut 40 sama dengan 50.000 dibagi 40 log 0,8 dibagi log 2. Hasilnya yaitu 50.000 dikali 40 dikali 40 pangkat 0,322. Hasilnya yaitu 15.244 jam. Jumlah rata-rata kumulatif jam kerja tenaga kerja langsung per unit untuk 40 unit pertama adalah produksi kumulatif 40 unit, yaitu N sama dengan 40 dengan faktor konversi learning rate-nya 80%, dapat dilihat pada tabel 5.5, dikalikan dengan jam tenaga kerja langsung 1 unit pertama, yaitu 50.000 dikali 0,42984. Hasilnya yaitu 21.462 jam. Di sini terdapat tabel dari faktor konversi rata-rata kumulatif, jumlah jam TKL per unit, dan ada juga dan di mana di sini unit ke-1. Unit ke-1 itu jam TKL per unitnya 50.000 dikali 1 yaitu tetap 50.000. Unit keduanya 50.000 dikali 0,9 yaitu 45.000. Dan unit keempat 40.000 dikali 0,83 sama dengan 33.200. Unit ke-8-nya yaitu 32.000 dikali 0,66 sama dengan 21.120. Di sini ada titik koordinat unit ke-1-nya 1,50.000, unit kedua koordinatnya 2,45.000, dan unit keempat koordinatnya 4,33.200, unit ke-8 koordinatnya 8,21.120. Di sini learning curve 80%-nya dapat digambarkan seperti pada gambar yang terlihat. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.